Ya siap. Sedangkan informasi ada kegiatan rumah sakit dalam pelaksanaan pembangunan pagar ya atau perubahan peningkatan atau rehab. Untuk saat ini yang perlu kita pertanyakan ini kegiatannya kegiatan apa nih? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Mungkin pertanyaan Mas Taufik tadi tentang perbaikan pagar di depan rumah sakit, beberapa yang perlu kami sampaikan tentang perbaikan itu memang rehab rumah sakit, karena pagar yang lama itu kan dari besi sudah keropos, sudah tidak bisa diperbaiki lagi, dicat pun susah karena sudah berkarat bahasa kita awam dan mulai retak-retak. Akhirnya kita berinisiatif untuk memperindah tampilan depan rumah sakit, sebab kita ini berbenah, maka supaya tampilan dari depan dulu. Sekarang ini kan jadi rumah sakit berinisiatif dari dana BLUD sendiri ya, kita buatkan pagar yang ya kalalah dengan instansi lain yang ada di Kobar. Mungkin itu jadi istilahnya pemugaran, penggantian pagar yang lama kan itu dari besi supaya lebih indah, dan yang lama sudah tidak terbaiki akan kita ganti tembok, begitu Pak Topik. Berarti ini ditarik dari dana BLUD sendiri? Dana layanan umum daerah dari rumah sakit sendiri. Bang, kalau kita melihat dari anggaran yang dilaksanakan dalam pembangunan pagar itu mencapai berapa? Lebih kurang nggak sampai 190-an mungkin, lebih kurang itu nominalnya. Berarti pada intinya ini swakelola gitu. Swakelola yang dilaksanakan oleh pihak rumah sakit yang dikerjakan oleh tenaga harian. Tenaga harian ya Pak, tenaga jadi ya betul. Rencananya targetnya berapa hari Bang selesai? Ini mungkin paling tidak ini sudah hampir selesai. Target kita nggak sampai 1 bulan. Ini kan dua pekan yang lalu kita kerjakan. Mungkin sudah hampir selesai semua. Ya target kita sih nggak lebih pada 3 bulan lah, mungkin sebulan ini dan 2 bulan ini lah, dikurang itulah. Yang penting di bawah 3 bulan targetnya. Karena cepat aja Pak Topik, karena sudah kelihatan itu kan, sudah sampai sana semua sudah. Hanya tinggal pengecatan nanti. Ini Bang, kita melihat juga di sini kan saya lihat ada cross lane gitu yang untuk tidak parkir ya. Oh iya. Intinya apa di situ Bang? Nah intinya itu memang baru 2-3 hari yang lalu, karena kita terganggu. Itu kan sebenarnya untuk jalur ambulan bawa pasien gawat, sebab itu jalur umum yang jalur ambulan, tapi karena beberapa kali kan tidak sering digunakan, akhirnya di tempat kurang parkir. Nah akhirnya kita mengalami kesulitan. Nah padahal kita rumah sakit sudah menyediakan parkir di bawah. Nah, akhirnya kita pasang forest lane, nanti mungkin akan kita manfaatkan lagi dengan fungsinya. Sebenarnya memang tidak ada tempat parkir di depan itu kan. Nah inilah yang juga menjadi pikiran kita juga, banyak padahal di bawah itu belum penuh, hanya mungkin orang kejauhan, padahal menurut saya nggak ada kejauhan. Di rumah sakit besar pun tetap jauh parkir, nggak ada parkir itu dekat. Mau dekat langsung ke depan tempat pasien kan nggak ada. Coba aja lihat di rumah sakit besar di Jawa itu malah jauh, kita jalan lebih tertib gitu. Berarti ini masyarakat ambil praktis saja. Ambil praktis gitu. Mungkin itu. Sementara dampaknya tempat parkir itu membahayakan gitu. Kalau ambulan mau cepat antri, nah itu jadi masalah. Sehingga nanti ke depannya memang kita operasionalkan. Jadi nanti kita 2 pintu. Mungkin ini perencana kita, jalan keluar rumah sakit tetap jalan yang awal di sana, yang tetap keluar sana, yang tembus di jalan belakang sana seperti biasanya. Masuknya mungkin kita pisah, mana kendaraan, mana roda 2, mana roda 4, mana ambulan, sehingga nanti bisa tertib kan. Itu nanti intinya itu. Sebenarnya kita terganggu dari mata memandang saja kurang pas kelihatannya Mas Taufik, ya kan gitu. Agak kurang pas gitu. Kurang pas, jadi kelihatannya semrawut gitu. Saya lihat di sini kan yang menjadi perhatian adalah lalu lintasnya pengendara ya, roda 2 maupun roda 4 maupun ambulan. Sementara pejalan kaki arah sasaran tujuan utamanya itu untuk lewat di posisi mana, Pak? Nah, itu yang mau kita tata sementara ini kan. Ada yang sekarang kita yang kita kasih garis supaya ini bisa masuk. Sebenarnya begitu masuk ke kanan, sebenarnya kalau masuknya di situ lewat kunjungannya kalau pejalan. Sebabnya kita di sana kan udah ditutup. Sebenarnya rata-rata sih naik mobil kecuali pejalan kaki, tapi
begitu masuk pintu utama yang belum yang sudah tidak dipagar, yang satu kan di polisi, kita ambil kanan. Nah itu ya memang rawan, tapi memang itulah ada jalan kita. Mungkin kedepannya menjadi apa program kita atau apa namanya renstra kita Pak. Ke depan memang ada pemisahan seperti itu biasanya memang ada, tapi kan tidak bisa mencegah juga kemungkinan, tapi yang jelas keamanan, bisa palang pintu, bisa kena kepala. Nah ini yang jadi, karena rumah sakit ini Mas Taufik sekarang semenjak jadi paripurna ini kita terus berkemas, kejadian sekecil mungkin pun sudah kita amati menjadi kajian risiko supaya tidak terjadi lagi yang dinamakan kecelakaan untuk pasien, apalagi untuk pengunjung. Itu terus doakan aja, mudah-mudahan lancar pembenahan kita ke depannya, mungkin lebih ditata. Contohnya ini sudah mulai kita tata. Oke, siap Pak. Demikian wawancara kami kepada Kepala Bidang Sarana Prasarana di Rumah Sakit Sultan Imanuddin terkait dengan pembangunan pagar. Oke, terima kasih Pak. Wah. Untuk saat ini Bang, kita melihat dari beberapa kegiatan yang saat ini, terutama kita mengenai sarana prasarana ya. Rumah Sakit Sultan Imanuddin terus memacu dalam pembangunannya. Nah, tadi saya wawancara dengan Pak Abimanyu yang mana juga sampai bertindak sebagai kabitnya ya terkait pagar. Namun juga saya dengar informasi ada kegiatan-kegiatan lain juga akan bergerak dalam pembangunan. Apa benar itu, Bang? Ya, ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan di 2022 ini ya. 2023 ya. 2023 ada beberapa kegiatan khususnya untuk penambahan sarana prasarana rumah sakit dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan. Yang pertama masih dalam proses lelang, itu pembangunan kelanjutan pada sentral tahap kedua. Itu nanti ada ruangan ICU dan ruangan operasi, karena kita melihat selama ini jumlah pasien yang dirawat di ICU dengan adanya dokter bedah saraf itu kapasitasnya kadang-kadang tidak mencukupi di sisi tempat tidur. Termasuk juga untuk mengantisipasi apabila dokter spesialis bedah yang sifatnya konsultan bertambah di rumah sakit, sehingga kita perlu menyediakan ruangan kamar operasi sehingga tidak terjadi antrian karena tempatnya terbatas. Sarana-sarana prasarana lain yang sifatnya bersumber dari BLUD hanya sifatnya pemeliharaan ya, mempercantik ruangan, pengecatan, pergantian plafon dan lain-lain, perehatan WC dan lain, banyak sih kegiatan-kegiatan kecil yang sifatnya yang harus kita penuhi dalam rangka itu tadi meningkatkan mutu dan kenyamanan dari pasien. Yang selanjutnya kita juga dari pengembangan bagaimana penggunaan teknologi informasi era digitalisasi ini lagi kita kembangkan, itu penggunaan rekam medik elektronik. Jadi ini lagi, karena ini juga perintah dari Kementerian Kesehatan, awal 2024 semua rumah sakit sudah melaksanakan rekam medik elektronik. Artinya yang selama ini rekam mediknya dalam bentuk kertas, itu semuanya dalam bentuk elektronik. Jadi nanti pasien datang diwawancara langsung, perawat langsung menggunakan aplikasi yang ada di laptop maupun di komputer untuk jadi sisi penghematannya luar biasa ya. Selama ini kan kertasnya perlu banyak, anggarannya perlu luar biasa, penyimpanannya juga perlu tempat yang banyak. Waktu kita masih menggunakan rekam medik secara manual, mudah-mudahan dengan rekaman medik elektronik secara bertahap sudah kita mulai uji cobakan di poliklinik. Mulai kemarin di poliklinik sudah kita mulai menerapkan, walaupun sifatnya masih percobaan dan melatih teman-teman dokter untuk melakukan input rekam medik elektronik. Jadi satu sisi untuk mempercepat layanan agar si pasien ini lebih bisa mengakses gitu ya, atau bagaimana Pak kira-kira dengan ada input medik secara digital ini? Intinya mempercepat layanan sehingga pada saat sudah mendaftar, sudah diinput di
di aplikasi di pendaftaran, otomatis datanya sudah langsung masuk ke meja-meja ruang poliklinik. Oh. Jadi teman-teman itu tidak perlu menunggu lagi. Kalau dulu kan di input baru mencari berkas rekam mediknya yang ada di lantai 2 baru mengantarnya keliling. Sekarang ini lebih, setelah dia daftar datanya sudah ada, langsung bisa dipanggil oleh perawatnya, apa-apa isian dari perawat sudah bisa sambil menunggu pelayanan dokter sekitar jam 9. Jadi jam 7, jam 8 itu perawat sudah mulai mengisi isian-isian yang kewajiban dari anamnesa dari perawat. Oh, berarti lebih efektif gitu lah. Ya, lebih efektif. Tapi memang perlu pembelajaran secara terus-menerus karena di segmen atau tenaga SDM yang ada di rumah sakit ini bervariasi. Ada yang sifatnya tenaga yang sudah lama, yang sudah senior, yang bertugas di poliklinik, ya perlu pelatihan khusus bagaimana menggunakan komputer yang selama ini tidak pernah lagi dia lakukan. Sehingga kita dampingi tenaga-tenaga perawat yang muda yang lebih paham tentang IT. Oh. Itu sih PR yang besar, bagaimana melatih teman-teman dokter, teman-teman khususnya untuk perawat-perawat senior agar mereka bisa juga terlatih menggunakan teknologi informasi. Oke Bang, kalau kita melihat di tahun 2022 untuk pembangunan kelihatannya belum ada peningkatan, atau memang sengaja sementara redam dulu sarana prasarana dalam pembangunan? Untuk 2022 kemarin kita hanya tidak ada anggaran yang kita dapatkan dari DAK, baik yang sifatnya alkes maupun yang sifatnya sarana prasarana. Semuanya pembenahan fisik itu semuanya menggunakan BLUD. Oh, BLUD. Untuk tahun 2023 ini kita dapat DAK khususnya untuk pengadaan alat kesehatan untuk jantung ya, ekokardiografi dan CT scan yang ada di kita itu baru 16 slide. Sekarang kita pengadaan 64 slide. Jadi kualitasnya, ketajaman gambarnya lebih bagus. Kalau BLUD sendiri Bang, untuk pendapatannya berapa per tahunnya Bang? Kalau untuk RSUD Sultan? BLUD pendapatan kita untuk tahun ini sekitar 100 miliar. Semuanya untuk membayar, kita tenaga kontrak kita itu semuanya dibayar dari BLUD, termasuk pembeli obat-obatan, BHP dan lain-lain. Bang, sedikit lagi Bang, kalau kita melihat harapan kedepannya Bang dengan adanya sarana prasarana yang sudah bisa memadai ini, mungkin apa langkah? Harapan kami kedepannya khususnya penyediaan tempat tidur ya yang lebih layak ya, khususnya untuk ruang kelas 3. Kami melihat dengan tempat tidur yang sangat banyak, satu ruangan kurang lebih 8 tempat tidur, mudah-mudahan kedepannya bisa kami membangun ruangan yang baru, bangunan yang baru, sehingga satu ruangan itu kalau bisa maksimal 4 tempat tidur, sehingga pasien lebih nyaman dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Kalau bisa setiap ruangan ada WC-nya sendiri, sehingga pasien dan keluarga nggak perlu keluaran, dan tempat tidurnya juga jaraknya lebih jauh sehingga bisa lebih nyaman lah pada saat dirawat. Lebih efektif lagi gitu ya. Lebih efektif lagi. Bang, saya dengar informasi tahun 2021 ada kegiatan pengerjaan yang lantai 1 itu mencapai 35 miliar. Apa benar itu? Apa 38? Yang mana? Yang pembangunan untuk rencana lanjutan tahap 2 ini. Oh enggak, itu lanjutan tahap 2 untuk 2023 nih ya. 2023. Itu sekitar 20 miliar. Kalau tahap satunya berapa Bang dulu? Tahap 1 sekitar 30-an. 30 miliar ya? Iya, kurang lebih 30. Kurang lebih 30 miliar, tahap 2 20 miliar. Cuman tahap 2 ini dananya dana BLUD ya? Ya, dana dari BLUD. BLUD ya? Kalau yang tahap pertama dari DAK. Oh, DAK ya? Ya. Untuk rencana tahapan ini berapa tingkat Bang untuk rumah sakit Bang? Untuk di tahap kedua ini sudah selesai sampai 5 lantai. Jadi struktur fisiknya sudah selesai dari luar ya, sehingga yang selama ini kelihatan tidak bagus, tapi struktur fisik dari luar, dindingnya apa semua pengecekan, tapi bagian dalamnya belum. Hanya satu lantai yang bisa berfungsi ICU-nya, tapi kalau ruang OK-nya belum bisa berfungsi, mungkin di tahun yang akan datang, karena kita akan membangun ruang OK yang sifatnya terstandar ya, MOT namanya.
itu dengan fasilitasnya mulai dari sterilisasinya, alur penyimpanannya, dan ventilasinya itu semuanya terstandar. Dan itu biayanya memang cukup mahal, bervariasi. Satu ruangan bisa sampai minimal 3 miliar. Bahkan kalau mau yang standar internasional bisa sampai 5 miliar satu ruangan. Satu ruangan tuh. Satu ruangan kamar operasi. Dan itu memang distandarkan dari Kemenkes, ada di harganya sesuai dengan e-katalog. Tapi kenapa Kemenkes tidak membantu dana DAK-nya Bang, sementara dana blood yang harus dikucurkan ke sana? Padahal kan ini kan menyangkut pelayanan yang bisa lebih ready ya. Kementerian bisa menyorot harusnya ini gitu. Ya, kita sudah usulkan. Mungkin keterbatasan juga dari sisi keuangan kan, mengakomodir seluruh provinsi, mengakomodir seluruh kabupaten. Ditambah lagi pandemi Covid kemarin kan, fokusnya anggarannya ya. Kalau kita sudah memasukkan input terus di perencanaan Krisna, tapi mungkin dari Kementerian Kesehatan tidak mempunyai alokasi. Kalau alokasi banyak pasti dia pertimbangkan. Jadi karena keterbatasan Ya, anggaran.